mengampuni itu bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Jadi lu mesti dan wajib mengampuni karena itu perintah, kewajiban dan keputusan. Tuhan, aku pengen melayani lagi Tuhan lewat multimedia gitu kan. Nah, pada saat gue melayani multimedia ini aja bro, jadi waktu gue jadi murid tuh gue belum melayani karena gue bingung nih mau melayani mulai dari mana dan gitu kan. Pada saat itu ada brothers kita namanya Juan, dia sekarang kepala multimedia. Tanpa gue pernah cerita, tanpa gue kasih tahu dia gue pengen melayani multimedia atau apa, dia ngechat gue, bro, Kiko mau bantu kita nggak di multimedia? Tapi ketika kita mengalami masalah itu, yang membuat kita bertahan tuh sebenarnya bukan anak, bukan gua atau bukan dia, tapi karena perintah. Akhirnya satu titik ada kepahitan itu, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, dalam tanda kutip, lu nggak butuh gue cabut. Kiko, what's up? Weh, brother, how are you? I'm fine. Gila. Ini sebenarnya adalah podcast pertama gue. Jadi kemarin gue sempat live sih sebenarnya. Gue live di TikTok sekitar 1 jaman doang. Tujuan gue sih pengen nyapa teman-teman gue yang lain, yang penonton lama gue ya. Cuma karena udah 4 bulan kali ya, penonton gue udah rata-rata hilang. Tapi gue bilang sama yang nonton terakhir bahwa gue nanti akan ngomong di podcast gue. Kenapa gue hilang segala macam dan segala macam. Oh gitu. Iya. Siap. Dan thank you buat hari ini lu udah datang ke tempat gua. Thank you buat sambutan hangatnya. Thank you banget bisa siapin kopi. Iya. Tapi ya itu satu sisi gue tersanjung sih karena lu kontak gue itu kan waktu gue memang lagi nggak bikin podcast sebenarnya. Ya. Jadi podcast itu sebenarnya gue edit, gue kirim, gue langsung upload. Cuman gue nggak bikin teasernya sebenarnya. Karena gue waktu itu lagi ya banyak lah masalah rumah tangga gitu kan. Ditambah lagi kerepotan ngurusin anak. Tiba-tiba tuh sudahlah gue malas gitu bikin teasernya. Udahlah. Ya udah close aja gitu ya kan. Dan akhirnya gue pilih. Karena yang datang itu adalah seseorang yang juga gue cukup hormati, akhirnya gue mikir kayaknya nggak boleh. Dia udah datang, tetap harus bikin teasernya lah gitu. Akhirnya gue bikin teasernya, gue upload dan lu komen sih di situ. Dan gue maksudnya ternyata selama ini gue pikir nggak ada yang lihat sih, orang-orang terdekat gue tuh nggak ada yang melihat konten gue. Tapi gue nggak cukup kaget ternyata lu melihat sebenarnya. Nah sebenarnya apa sih yang lu lihat gitu? Apa sih yang membuat lu tertarik untuk kayak gue pengen nih kesini gitu? Ya, thank you banget brother. Pasti ada beberapa masukan juga, maksudnya yang gua alamin juga di hidup gua gitu, masukan dari pasangan, dari keluarga dan dari teman-teman terdekat tentang hubungan kita sama Tuhan. Maksudnya tentang gua sama Tuhan gitu, mungkin dulu tuh gua jauh banget bro. Nah dengan ngelihat salah satunya konten lu, gua kayak ngerasa ketarik lagi tuh ke sama Tuhan gitu, dengan konten yang lu buat di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram gitu kan. Sebenarnya nggak cuman podcast lu doang yang gue lihat gitu, yang terutama yang awal gue lihat yang podcast yang tentang lu sharing firman segala macam itu yang gue lebih suka. Jadi tentang poin-poin apa sih yang lu pengen lu kasih kayak gitu, ya kan? Karena pada saat itu mungkin gue belum terlalu deket sama Tuhan, gitu. Maksudnya gue jauh lah, dimana dulu dari tahun 2000 gue terakhir gereja bro, mungkin kalau gue boleh cerita ya, itu gue terakhir gereja itu gue 2013-2014. Pada saat itu gue di industri, kalau lo tahu di industri ya gue tahu, Abalov. Nah itu gue pelayanan sebenarnya. Lu pelayanan di kelas kecil, kelas balita. Sebagai apa? Berarti lo jadi kayak kakak sekolah minggu gitu ya? Iya, Kiko gitu kan. Ya, you know lah. Nah sampai satu titik kayak ada kepahitan bu pada saat itu. Mungkin juga gue belum dewasa secara pribadi. Jadi singkat cerita ada pergantian kepala di situ, ada pergantian leader. Jadi yang leader itu kayak dimutasi gitu, terus ada leader baru. Dan mungkin I don't know ya, gue lupa ingat. Tapi seinget gue kayak gue sama dia tuh kayak setiap kayak kurang cocok. Karena kan setiap gue ada leader sendiri di kelas gitu kan. Kita bertujuh. Nah leader gue yang di kelas itu suka kalau misalnya ada apa-apa minta ambilin ke leader yang utama itu, entah itu buat keperluan kelas atau whatever lah. Kadang gue suka kayak nggak dianggap gitu loh. Terus juga kalau pagi itu kan suka absen tuh, datang jam berapa? Gue datang selalu pagi karena gue ibadah satu kan jam 6. Jam 6 kurang gue selalu standby dan gue catat dan nggak ada nama gue bro. Tapi gila, gue respect sih. Lo sebagai anak muda masih mau ibadah jam 6 sih. Jam 6 gue pagi memang. Gue ibadahnya jam 11.30 siang bro. 11.30 ya. Gue pada saat itu pagi bro, karena semua keluarga gue pagi kan, nyokap, Popo dulu pada saat itu pagi. Nah akhirnya satu titik ada kepahitan itu, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, dalam tanda kutip, lu nggak butuh gue cabut. Pada saat itu ya. Pada saat itu kayak ada kepahitan di diri gue yang tentang itu.
kayak gue nggak dianggap. Padahal di kelas kecil gue sangat solid gitu. Maksudnya jangan Kiko, jangan keluar segala macam. Tapi kayak gue mungkin pride pada saat itu Iya, atau pride. apapun itu. Ya udah lu nggak butuh gue cabut kayak gitulah. Ego lah. Ego. Ah. Dan sampai gue nggak gereja tuh bro. Gereja paling setahun sekali kayak cuma Natal. Oh, sempat di fase itu. Fase itu. Oke, Benar-benar oke. fase sejauh itu gue sama Tuhan bro. Oke. Kurang lebih sampai 2021 lah ya, sampai 2021 gue ketemu dia, pasangan gue sekarang Vanessa Laurencia. Yes. Intermezzo Vanes itu nyala semua ya kamera ya. Ya, jadi sampai gue ketemu dia, itu pun gue gak gereja kan, gue gereja cuma kayak setahun sekali pas Natal. Iya. Lalu sampai gimana ya ceritanya ya. Intinya pada saat gue ketemu dia tuh gue kayak ngerasa, gue nggak tahu ya lu juga ngerasain bro, ngerasain atau enggak. Awal gue kan ada sebelumnya gitu kan, pasangan sebelumnya. Tapi pas gue ketemu dia, nggak tahu kayak hati gue tuh berkata dia gitu. Kayak ini sosoknya, ini kayak oh ini pasangan hidup lu. Kayak ada dalam hati gue tuh. Gue nggak tahu lah. Kayaknya gimana. udah nih cukup nih sampai sini nih. Iya gitu, kayak nih, ada gitu. ini orangnya dalam hati gue gitu. Gue nggak tahu nih kayak ini omongan dari mana, dari siapa. Gue juga nggak kenal dia. Kayak first time baru gue ketemu gitu kan. Pada saat itu gue ketemu dia segala macem. Wah kayak gue udah mau ambil serius deh gitu kan. Dan sebelumnya tuh memang hidup gue ya cukup buruk lah, maksudnya kayak dari segi pertemanan, pergaulan itu gelap lah bisa dibilang. Teman-teman lingkungan waktu gue lama itu akhirnya ya berjalan tuh kita hubungan setahun, dan gue nggak pernah melakukan mistake. Gue nggak pernah misalnya ngelirik wanita lain atau tapi pada saat itu belum gereja juga sih, kan segala macam. Gue masih fokus sama dia, gue serius. Lalu berjalan setahun, gue kayak melakukan kesalahan di masa lalu bro. Jadi kayak gue jatuh dalam dosa, lalu gue kayak nyakitin hati dia lah, ya kan. Dan pada saat itu dia kayak ngerasa ini banget, marah banget gitu sama gue. Jadi kayak, gue ternyata yang hal yang biasa gue lakuin pada masa lalu gitu ya, itu ternyata gue baru terbuka banget juga dengan waktu gue sama dia gitu. Sesakit hati wanita itu gue nggak pernah lihat gitu kan. Pada saat dia, oh ya Tuhan kayak bukain mata hati gue, lu nggak boleh sakitin wanita, lu nggak boleh mainin hati wanita atau segala macam itulah. Memang hati wanita itu sangat tulus gitu bro. Jadi di saat lu ngelukain sedikit aja hati atau ngerusak kepercayaan dia, wah itu susah banget kita ambil itu kembali bro. Betul, gue setuju banget Itu bener banget. Dan gue baru ngerasain pada saat itu sama dia gitu. Nah akhirnya singkat cerita kita terus akhirnya ya gue memperbaiki. Kan ini belum ada gereja bro, dan kita pada saat itu gue udah ngelamar dia kondisinya. Oh lu udah ngelamar? Udah ngelamar dia. Udah ada purpose gue. Karena dan pada tanggal purpose itu gue tanggal purpose dia itu pada saat dia ulang tahun. Oke. Ya 7 Juni. Nah terus kan kita pasti kan abis lamaran pasti kita main nikah gitu kan. Nah pada saat menikah itu gue yang melakukan mistake itu. Lu sekarang belum nikah kan? Belum belum nikah. Jadi target kapan? Target doain bro tahun ini. Oh tahun ini. Pertengahan. Yes pertengahan tahun ini. Oke. Di bulan. Jangan dong. Jangan dong. Iya dong. Oke doain aja tahun ini pertengahan. Nah sampai mana tadi? Oke. Kenal sama dia. Lalu pada saat gue lamar dia tuh gue melakukan kesalahan yang nyakitin hati dia segala macam, dan itu meninggalkan bekas luka yang cukup dalam lah di hati dia gitu kan. Akhirnya gue fokus memperbaiki itu. Dan gue mau pada saat itu memang kita lagi cari gereja bro. Iya. Kita lagi cari gereja karena kan gue pengen kalau kita nikah itu gue perlu bekal. Betul. Bekal dimana kalau kita nikah atau kita melakukan komitmen apapun itu dengan pasangan, itu kan pasti kan ada namanya dua kepala dijadiin satu, pasti kan ada entar masalah, entar betul banget. Salah persepsi atau beda pendapat segala macam kan. Nah, gue pengen di saat ada hal itu bukan malah kayak oh yaudah kita cerai atau apapun. Nah, itu gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen ya udah ibarat kalau misalnya kita terluka nih tangan nih. Luka kukunya, ya misalnya kukunya aja yang kita bersihin, jangan tangannya yang lu
potong misalnya kayak gitu, jangan kayak gitu loh. Kukunya aja yang lu bersihin gitu. Sebenarnya hal kayak gitu menurut gua nggak akan terjadi kalau selama lu tahu itu adalah perintah sih, bro. Nah, ya. Jujur ya, ini sebenarnya podcast gue juga, gue niche-nya itu pengen membangun rumah tangga yang selamat sebenarnya. Itu niche gue dan itu visi gue sebenarnya. Karena gue ngalamin sendiri bagaimana berumah tangga itu nggak ada bekalnya. Ya. Kita cuman ya udah saatnya nikah ya, udah ayo nikah. Udah saatnya pacaran ya udah gitu berarti gitu ya. Udah saatnya punya anak ya, yuk punya anak gitu. Tapi begitu masalah rumah tangga datang itu kan nggak ada yang ngasih bekal, bro. Yes. Papa mama gue udah pergi duluan dan mereka juga contoh yang menurut gua masih kurang lah untuk memberi bekal ke gua. Bukan ini di luar konteks bahwa mereka sayang gua apa enggak ya, bukan ya. Tapi mereka memang orang-orang yang mungkin belum berbekal juga dalam rumah tangga gitu. Ya. Sehingga ketika gua berumah tangga berat banget ini. Jadi banyak masalah rumah tangga yang harus dijalanin dan ya satu-satunya yang membuat kita itu untuk tidak bercerai adalah kita sadar bahwa itu adalah perintah. Yes. Kalau lu hanya cuman sadar bahwa itu cuman apa yang namanya ya, tidak bercerai adalah sebuah hal yang baik gitu. Lu pasti suatu hari kan nggak apa-apa kalau gue nggak baik demi hidup gue yang baik gitu. Yeah. Kan gue nggak mau jalani hidup dengan pasangan yang toksik gitu. Pertanyaan gue, nggak ada pasangan yang cocok. Betul. Gue sama bini itu sama-sama dari Sumatera. Lu tahu orang Sumatera keras kepalanya seperti apa ya kan? Iya. Gue dari Medan, dia dari Padang ya. Dan culture-nya beda. Gue orang lapangan yang cukup liar dan gue harus mengakui bahwa masa lalu gue juga bad boy lah. Gitu. Dan dia adalah dari keluarga yang baik-baik. Punya pokoknya papanya semua juga baik-baik. Dan ini culture-nya culture shock sih, bro. Culture shock gitu ya kan. Ya. Tapi ketika kita mengalami masalah itu, yang membuat kita bertahan tuh sebenarnya bukan anak, bukan gua atau bukan dia, tapi karena perintah. Tuhan bilang apa yang sudah Tuhan persatukan tidak dapat dicerai-beraikan. Ketika itu ya akhirnya kita sadar, kita kan nggak bisa cerai nih ya. Ya udah damai aja. Apa yang bisa kita lakuin nih? Tapi memang gua suka sama quotes dari Andrew Tate sih, bahwa menjadi seorang laki-laki itu adalah hal yang sulit. Jadi laki-laki itu memang suffer gitu, menderita, tapi itulah indahnya menjadi laki-laki yang tidak bisa dirasakan oleh perempuan, bla 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 gitu. Lalu kalau ngikutin banyak banget teaser dia yang bagus-bagus gitu. So jadi hari ini gue mulai bisa menerima keadaan bahwa ya menjadi laki-laki itu memang yang nggak enaknya di situ. Dan itu kodrat yang nggak bisa lu balik. Kenapa? Karena di kitab Kejadian dikatakan bahwa susah payah kita akan mengerjakan tanah ini sebagai laki-laki kan, susah payah kita nyari duit segala macam. Nah kodratnya wanita adalah susah payah mengandung, melahirkan dan mengurusin anak segala macam gitu kan. Itu udah kodrat yang nggak bisa diganti. Dan ketika lu ganti, percayalah pasti hidup lu nggak balance. Jadinya kayaknya gue nggak begini deh, gitu. Makanya kan sebenarnya yang benar itu gue nggak bisa membenarkan karena society sekarang sudah banyak banget pendapat-pendapat gitu ya. Tapi ini pendapat gue bahwa bukan masalah patriarki, tapi ini masalah kodrat. Laki-laki memang seharusnya mencari nafkah, memberikan keamanan, mengayomi keluarga itu memang udah tujuannya dia, udah kodratnya dia. Dan laki-laki kalau perempuan sudah beda lagi, mereka juga punya kodratnya mereka masing-masing. Jadi gitu. Jadi bekal gue ke lu adalah, percayalah ketika lu nanti mau menikah, hidup lu nggak akan lebih mudah. Tapi menjalani hidup dengan orang yang lu cintai memang akan lebih meringankan. Ya. Wow. Lalu yang selanjutnya adalah jalanlah bersama-sama, karena kalian itu bukan lagi siapa yang paling benar, tapi dua-duanya harus membenarkan hidup kalian. Gitu sih kalau menurut gua sih ya. Wah, mantap. Dan jangan bercerai adalah perintah. Ingat, perintah. Ya gitu sih. Wah, keren. Thank you banget. Wah, ini dapat inputan yang daging sekali ya. Maksudnya ini yang kita butuhkan, bro. Jadi kayak kita tuh tahu gitu loh, kalau sometimes ya kita menikah pasti bukannya nggak ada masalah, justru mungkin pasti ada masalah gitu. Dan akan lebih berat dari hari ke hari. Iya, dan mungkin akan ada lebih masalahnya lebih besar gitu mungkin kan. Nah, kita pengen pada saat kita menghadapi masalah itu, ketika masalah itu muncul adalah ya dengan bekal yang itu, yang tadi mungkin salah satunya lu bilang, kalau kita ya nikah ini adalah suatu perintah gitu. Karena gue juga bro, nikah bukan perintah bro. Perceraian bukanlah perintah. Perceraian itu adalah perintah. Maksudnya kita jangan sampai bercerai. Pokoknya nggak boleh bercerai gitu. Itu perintah dari Tuhan gitu kan. Nah, gue juga suka salah satu quote juga sih, gue cerita juga sama dia. Jadi kayak gue tanamin ke diri gue sendiri. Kalau gue nikah sama dia itu sebenarnya gue ada dua pilihan, bro. Pilihan pertama itu adalah gue mau nikah sama dia karena gue mau bahagia sama dia. Oke. Pilihan kedua adalah gue mau nikah sama dia karena gue mau bahagiain dia. Kalau gue pilih pilihan nomor satu, gue mau nikah karena gue mau bahagia sama dia. Kalau sewaktu-waktu, oke lah gue nikah bahagia gitu kan. Mungkin tahun ke-3, ke-4, ke-5, sometimes nanti dia nggak bikin gue bahagia lagi. Dia mungkin nanti menua, atau mungkin dia udah nggak cantik, atau mungkin dia sakit-sakitan. Misalnya amit-amit ya bro ya. Dia udah nggak bikin gue bahagia, apa gue masih mau mencintai dia? Apa gue masih mau bikin dia bahagia?
Nah, itu kan yang jadi pertanyaan gue. Lalu kalau misalnya gue komit dengan pilihan gue yang kedua, yaitu gue mau bikin dia bahagia. Apapun kondisi dia, mau dia sakit, mau dia bahagia, mau dia senang, mau dia sedih, gue akan tetap bikin dia bahagia. Jadi mau itu pun nanti ada masalah, mau itu pun nanti ada problem di hubungan kita, di rumah tangga kita. Misalnya lagi marah-marahan gitu kan, misalnya gue lagi butuh sendiri dulu bro, misalnya. Gue bakal mikir bro, ya tujuan gue pasangan sama dia, tujuan gue nikah sama dia tuh ya gue mau bahagiain dia gitu. Betul. Jadi gue nggak mau karena masalah apapun itu yang tadi lu bilang gitu, sampai bercerai atau apa, gue nggak bakal pernah mau ke sana. Bahkan pacaran pun gue nggak pernah ngomong putus gitu bro. Oke. Itu karena menurut gue kata-kata sakral. Yes. Karena itu bener-bener kayak apa ya, suatu kata yang nggak boleh diucapkan sebenarnya. Kalau lu mau ngucapin sebenarnya boleh bro. Ini gue kasih trik ya. Oke, gimana tuh? Sometimes gue sama bini juga mentok sih sebenarnya. Oke. Kita sama-sama mentok ya. Inilah ya. Gue juga bukan contoh yang baik sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin udah ngikutin gue. 11.000 followers teman-teman gue yang percaya sama gue gitu. Gue bukan dewa gitu. Gue juga masih bisa marah, masih bisa kesel dan lain sebagainya. Dan orang suka bilang kan bahwa jangan ngomong cerai. Nanti iblis denger. Kalau iblis denger bisa dipakai semua kejadian untuk ngebelokin lu untuk minta cerai. Yeah. Tapi ada triknya bro. Tapi kan Tuhan kan tidak mengajarkan kita untuk tidak boleh jujur sama dia kan. Bahkan gue pernah punya bukunya di situ, jujur sama Tuhan. Nah di setiap babnya itu tertulis jujur tentang keinginan lu, kepicikan lu, hasrat seksual lu segala macam, lu boleh jujur kok sama Tuhan gitu. Oke. Nah biasanya yang gue lakukan kalau gue mentok sama istri, terus gue pengen marah gitu, gue ngomongin dalam hati. Gue bilang, nah ini gue udah cobain. Nah tapi karena gue ucapin karena kita udah sama-sama bahas ini, bahwa kita sempat sama-sama kesel, pengen ngelepas semua ini segala macam gitu ya. Gue udah selesaiin sama istri. Jadi gue waktu itu ngomong sama Tuhan bahwa dalam hati nggak diucapin. Gue bilang, Tuhan gimana saya mau bahagia kalau Engkau menitipkan istri yang seperti ini kepadaku, yang membuat aku setiap hari merasa beban banget gitu ibaratnya. Gue pengen cerai Tuhan. Wow. Tapi lu benar-benar ngasih gua tuh kayak perintah nggak boleh cerai. Oke, ini adalah perasaan gua udah cerita panjang lebar, gua curhat sama Tuhan gitu kan. Dan akhirnya gua bilang gini, itu gua udah curhat Tuhan. Sekarang gua minta kekuatan daripada lu untuk bisa memimpin kembali rumah ini dengan baik. Karena gua tahu ketika gua pun bisa salah. Di mata semua orang kan, kalau kata Amsal, semua orang benar menurut pendapatnya masing-masing. Tetapi hati Tuhanlah yang menguji kebenaran itu. Makanya dari situ gua bilang sama Tuhan bahwa gue juga bisa salah Tuhan. Keinginan gue ini bisa jadi ego gue, keinginan gue ini bisa jadi hasrat gue sendiri, nafsu gue sendiri untuk kayak gitu. Bisa jadi gue juga nggak dewasa dalam menghadapi istri dan anak-anak gue. Maka daripada itu gue bilang, kasih gue hati Bapa, kasih gue hati seorang pemimpin seperti Yesus memimpin jemaatnya. Karena kan itu tertulis bro di Filipi, bahwa kita sebagai laki-laki harus mengasihi istri kita sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Jemaat itu kan macam-macam bro, ada yang bawel, ada yang nggak jelas, ada yang mungkin sakit-sakitan, ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga bentuknya, Yesus tetap mengasihi kan. Bahkan ketika dia lagi capek banget, lagi nyebrang, 4.000 orang datang minta makan, dia tetap ngelayanin kan. Padahal udah jamnya istirahatnya dia. Nah seperti itulah bro, akhirnya gue mulai sadar bahwa mengasihi perempuan itu adalah perintah. Nggak perlu menunggu dia harus bisa respect sama kita. Kan sebenarnya kan kalau lu nonton Andrew Tate ya, dia bilang bahwa laki-laki itu cuma butuh respect. Tapi bagi kita orang Kristen, kita nggak butuh respect untuk bisa mengasihi orang itu. Karena itu perintah. Betul. Kita wajib mengasihi istri kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, perempuan pasti bisa respect sama laki-laki tanpa disuruh ketika dia menyadari bahwa hendaklah seorang istri tunduk pada suaminya seperti seorang jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya lu tunduk sama Kristus kan lu benar-benar harus tunduk. Betul. Dia suruh lu angkat kaki satu, lu angkat kaki satu kan, mau nggak mau kan. Nah, nggak perlu, kadang kan ada keputusan Yesus yang mungkin nggak menyenangkan orang lain waktu itu, di zamannya itu kan. Tapi bagaimanapun juga 12 murid Yesus juga tetap tunduk kan. Gue ikut apapun yang terjadi. Ketika malam penghakiman ya kan, Yesus mau diangkat segala macam, Petrus kan ngelawan pakai pisau kan, memutuskan telinga itu kan. Tapi Yesus bilang apa? Jangan. Barang siapa hidup dengan pedang, dia akan mati oleh pedang. Petrus nunduk. Seperti itulah sebenarnya. Jadi rumah tangga itu
tidak akan berjalan baik seperti apa yang kita inginkan. Tapi akan lebih baik ketika kita mengerti perintah-perintah ini. Bahwa seorang wanita hendaknya tunduk, seorang suami harusnya mengasihi. Nah, sebenarnya kayak gitulah sebenarnya baru bisa. I see. Berarti memang hubungan rumah tangga itu sebenarnya akan berjalan dengan baik kalau kita tahu lah peran kita masing-masing, bro ya. Taruh dasarnya itu adalah Kristus, bro. Yes, Jadi lu bisa mengasihi istri itu karena Kristus. Lu bisa menghormati seorang suami itu karena Kristus. Bukan karena saya harus menghormati, bukan, tapi karena saya diperintahkan untuk menghormati. Menaruhkan dasar Kristus ya Iya. di rumah tangga itu. Betul. Ya. I see. Wow. Ya, itu sih menurut gua ya. Thank you. Gitu. Thank you banget. Thank you banget, brother. Nah, mungkin dari sisi gua lanjutin cerita. Boleh, Ya. silakan. Nah, sampai kan tadi gue cari yang bekal itu kan pas gue mau nikah kan. Nah, cewek gue tuh waktu itu pada saat itu nonton podcastnya Dani Mananta, mungkin juga lu nonton Dani Mananta, dengan Regina Ivanova. Oh ya, gue nggak gitu nonton sih. Ya, dia sama Regina. Cewek gue pada saat itu amazing. Mesnya itu adalah wow, di zaman sekarang itu mereka tuh bisa ya menjaga hubungan sekudus itu gitu loh. Kissing mereka pertama itu di altar gereja. Oh iya. Yes, karena mereka sudah benar-benar komit hubungan itu menjaga kekudusan. Di zaman sekarang kita ngeliat, wah gila keren banget ya, kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Itu pengajarannya seperti apa sih gitu? Kita penasaran kan. Di saat kita juga lagi cari komunitas gereja gitu kan untuk kerohanian kita. Nah akhirnya pasangan gua kepo lah, di search tuh, nih dia di gereja di mana sih gitu kan. Si Kak Gina ini gereja di mana sih? Akhirnya adalah gereja di salah satu gereja di Bekasi. Oh di Bekasi? Di Bekasi, bro, di Harapan Indah. Oh Yes. Cewek lu di Bekasi juga tinggal ya? Sama. Oh enggak. Kita tinggal di sini. Oh di tapi Mangga lu Besar. orang gereja di Bekasi? Iya. Onde. Nah, ini lu akan Emang gak ada cabangnya di Jakarta? Oh, ada. Cabangnya kan? ada di Kuningan. Soalnya misalnya gini, kita bahas misalnya GPDI. Ya. GPDI kan ada di Jelambar di sini ada nih. Ya. Terus juga ada di Pecenongan sana atau di mana Betul. gitu kan. Nah, harusnya kan maksud gua kalaupun lu di GPDI Bekasi kan ada GPDI sini gitu Ya, maksud gua. ada cabang yang terdekat gitu kan. ya. Kita juga ada. Kita di Bekasi, mungkin kalau lo tahu kita di GKDI. Oh GKDI gua kurang tahu. Ya, GKDI Bekasi. Nah, ada juga Kemah Daud cabang ya? GK Gereja Kemah Daud bukan nih? Bukan ya? bukan sayang, apa namanya? Gereja Kristen di Indonesia ya kalau nggak salah. Oh iya, gua nggak tahu Kristen di berarti. Indonesia. Gua baru tahu. Kalau di Indonesia kita di Bekasi gereja kecil sih, tapi kalau di Indonesia sama di luar kita gereja besar. Oke. Kita di sana panggil sebutannya itu brother sama sister. Oke. Gitu. Nah, kita cari tahu gereja di mana sih. Akhirnya ya udah kita cari tahu, kita kontak lah tuh IG-nya pada saat itu. Kita kontak. Pada saat itu yang megang IG-nya itu adminnya namanya Kak Ai. Oh iya. Kak Ai istrinya Bang Ilham. Kalau lu tahu Bang Ilham yang KAI suaminya Bang Ilham. Istrinya Bang Ilham. Istri Bang Ilham. Iya. Nah, jadi kita kontekan, dikenalin lah. Enggak pengenalan segala macam. Terus kita dikenalin sama namanya Bible Study. Oh yes, Bible study. Mungkin lu cukup familiar lah. Jadi simpelnya itu sebenarnya Bible Study itu kayak pemuritan ya. Cuman di gereja lama kita pemuritan itu kan just teori ya bro. Maksudnya kayak bener-bener cuman kayak teori, kita dimuridkan, bahkan cuman kayak beberapa saat kita muridin orang lain lagi bro. Di gereja lama gua kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kita baru umur berapa belas, rohani kita belum cukup kuat, tapi kita udah membimbing orang lain juga gitu loh. Menurut lu itu metode yang bagus gak? Kurang sih bro, karena kan gua ngeliat kita belum matang. Dari segi kita secara emosional, secara rohani, kita kan mau dibentuk, bukan kita mau ngebentuk orang lain. Maksud gua kita belum siap, tapi kita udah suruh ngebentuk orang lain secara rohani gitu. Nah, Oke, gua kasih pendapat gue ya. boleh coba. Menurut gue itu metode yang terbaik. Oh gitu. Iya. Wow, gimana tuh? Oke. Dulu Sorry ya, mungkin kalau nggak apa-apa. Ini kan kita tukar pikiran. Yes, ya, ini justru gue pengen tahu. Coba. Ya, gini. Jadi dulu pemilik gym sekaligus coach gue. Oke. 2011. Oke. Pernah bilang, gue baru nge-gym 3 bulan sebenarnya. Oke. Tapi karena gue suka sama tempat itu, gue suka ngajakin orang untuk nge-gym di situ. Yuk nge-gym barengnya gitu. Tempat gue di sini loh, murah, tempatnya lengkap, enak lagi, alatnya import gitu waktu itu. Oke. Terus engkonya ini cukup sangat baik. Jadi dia setiap kali ada member baru pasti diajarin gratis. Wah, Nah, itu yang langka. Dia bro. nurunin ilmunya benar-benar total. Wow. Jadi terus udah gitu, suatu hari dia bilang gini, kita udah kebanyakan ya, kan nggak mungkin kan lu kalau sparring partner lebih dari 3 kan, kayaknya waktunya istirahat Oke, lebih panjang dong. betul.
ganti-gantian alatnya gitu kan. Akhirnya dia bilang, lu pecah lah, lu juga udah 3 bulan di sini katanya gitu kan. Gue bilang, apaan, orang juga gue masih gantung sama lu. Terus dia bilang, justru itu lu harus bisa ngelatih. Kalau lu ngelatih, lu tahu salah lu di mana, lu kan pulang belajar. Nangkep. Kalau lu ngandelin gua terus, lu akan makan apa, disuapin terus. Pulang lu belajar, Google, cari semua yang ada, dia bilang gitu. Nah, akhirnya dari situ gue mulai terapin itu ke beberapa hal. Ketika gue mentok pun gue suka mikir bahwa kadang kayak misalnya nih, ada yang nggak ngerti soal misalnya Tritunggal gitu kan, terus nanya ke gue. Kadang mungkin gue nggak punya jawabannya gitu kan. Gue akan bilang bahwa gue cari tahu dulu ya jawabannya ya, karena gue nggak bisa cari sembarangan nih untuk kayak gini. Nggak bisa ngejawab ngasal gitu ya. Dan akhirnya gue belajar. Tapi karena belajar kan gue jadi tahu. Betul. Nah, anggaplah lu disuruh misalnya disuruh jadi worship leader misalnya gitu. Lu belum punya kapasitas ya, lu masih hidup dalam dosa, bolak-balik salah, gitu misalnya gitu ya. Dan tapi lu tiba-tiba dipercaya gitu. Kalau lu beneran mau ya, bukan berarti lu memang gua nggak mau, gua nggak di situ gitu. Tapi bukan karena alasan tadi, tapi memang kan bener nggak mau aja. Ya lu nggak apa-apa, lu tolak. Tapi kalau lu cuma karena alasan tidak layak, siapa sih yang layak, bro? Pendeta gede pun nggak layak lu sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika lu dihadapkan minggu depan lu jadi WL ya, otomatis mau nggak mau lu pasti nge-YouTube tiap hari. Cari kata-katanya, cari kalau effort. Nah, akhirnya lu jadi belajar, karena belajar tuh lu bisa. Kalau nunggu bisa tuh nggak akan bisa, bro. Video kayak gue lah, content creator. Video pertama gue akan selalu jelek, bro. Lu kalau lihat gue pernah share video masak gue, itu yang pertama tuh kacau sekali itu. Nah, tapi kan seiring berjalan waktu gue tahu, kacaunya di sini perbaiki, kacau di sini. Learning by doing ya. Learning by doing. Jadi menurut gue pribadi, bukan menurut siapapun, itu adalah metode yang terbaik buat gue. Oke. Betul sih. Itu gue setuju dari sisi itu. Memang dari kita pribadi juga jadinya banyak effort yang harus kita lakukan karena untuk diri kita sendiri kan. Iya. Nah, cuman kalau menurut gue yang pada saat itu adalah mungkin ya gue masih baru gitu kan, maksudnya kayak kok kita yang masih baru yang butuh, yang tadi gue bilang yang butuh dibentuk, ya mungkin mental gue mungkin ya pada saat itu ya, jadi gue belum sepemikirannya seperti lu bilang, jadi kayak di mana gue mungkin masih perlu disuapin dalam tanda kutip. Tapi gue ngomong gini bukan justifikasi ya. Iya. Gue cuma sharing lo ya. Iya. Itu make sense juga bro. Gue bener. Mungkin karena kita belum sepemikiran pada saat itu kan, gue belum sepemikiran kayak lu. Ya gue ngerasa kayak kurang cocok gitu metode itu dengan gue. Nah dengan ada Style Bible ini kan pribadi person to person. Jadi di gereja gue ini kita di Bible study ini kita dibimbing lah, dimentorin dengan namanya gue, kalau di gue itu namanya Bang Guntur, salah satu pendeta kita juga, pemimpin kita di gereja. Lalu pasangan gue sendiri juga dengan sisternya. Iya. Pada saat itu dia dengan Kanoe. Lalu jelasin tuh Bible study tuh tahapnya adalah seperti ini gitu. Jadi di mana kamu mulai harus mengenal Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat baca Alkitab, saat teduh. Iya. Nah, iya. Pada saat itu kan gue belum pernah tuh pemuritan kayak gini kan. Gue komit gitu. Gue mau, yaudah ayo. Dia ngajakin kan. Cewek gue ngajakin. Gimana kamu? Oke nggak? Oke, gue bilang. Udah, dia juga mau kan. Karena dia juga pernah tuh di sebelumnya seperti ini juga. Pada saat berjalan, gue juga cukup kaget gitu. Cukup kagetnya dalam arti kan ada 5 fase. Gue masih di fase pertama, bro. Gue masih di fase pertama adalah fase untuk saat teduh. Oke. Gua maksudnya yang tadi gue cerita di awal, yang nggak pernah gereja, maksudnya yang 10 tahun terakhir itu gua nggak gereja cuma setahun sekali pas Natal, nemenin orang tua itu juga, tiba-tiba disuruh baca Alkitab setiap hari. Itu kayak apa ya? Kayak culture shock gitu. Nah, dan itu gue struggle di situ. Gue baca Alkitab segala macem, susah gitu. Gue kayak nggak dapet gitu baca Alkitab, baca ayat. Tuhan mau ngomong apa sih gitu, gue belum dapat gitu, apa sih, kayak baca gitu kan, satu pasal baca, cuman gue nggak masuk gitu. Nah di gereja kita diajarin bro, ada caranya itu IRA, jadi I itu interpretasi, jadi dari yang lu baca itu Tuhan pengen ngomong apa sih gitu, Tuhan pengen ngomong apa sih lewat ayat itu, jadi lu implementasikan, lalu yang R itu adalah ngerimain ke diri kita sendiri, maksudnya refleksi ke diri gue sendiri. Jadi refleksi lewat firman Tuhan yang tadi gue baca itu ke diri gue tuh apa ya? Oh iya,
gue selama ini misalnya Tuhan ngomong tentang kasih, oh iya ya, selama ini apa gue udah mengasihi keluarga gue, apa gue udah mengasihi pasangan gue, udah atau belum sih gitu misalnya. Kalau belum, yuk kita mulai yuk mengasihi kayak gitu kan. Terus actionnya itu apa? Ya itu, gue mau deh mulai deh di minggu ini misalnya atau di hari ini mulai untuk mengasihi entah itu pasangan, entah itu keluarga, nyokap gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu gue mulai mengerti, oh, dan itu di bulan ke-6. Jadi pada saat itu mentor gereja itu mentor gereja gue bilang itu gini, Kiko kan suka main game kata dia. Iya bang, suka main game. Kalau misalnya kamu main game nih, kamu di level 1 aja terus, Kiko bosan nggak? Kata dia. Bosan bang. Nah, karena Kiko bosan, naik yuk pelan-pelan nih, naik level kata dia. Halus juga tuh. Iya, cara naik level juga kata dia. Oh iya bang. Tapi kan pada saat itu gue belum ini tuh. Terus gue bilang karena basically kita marketing itu kan suka target gitu kan, bang kasih Kiko target dong bang. Gue bilang kayak gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Oke, 2 minggu dari sekarang Kiko baca Alkitab ya, nonstop kata dia. Ketemu abang lagi, Kiko udah baca kata dia. Wah bisa nggak ya dalam hati gue gitu kan. Terus gue tanya lagi, bang gimana ya bang caranya ya. Terus kata si bang Guntur, dia bilang gini, poinnya sebenarnya ada di prioritas bro, kata dia. Prioritas Kiko pada saat ini apa? Nah, prioritas gue pada saat itu, gue kan mau merit bro, pasti kan butuh biaya segala macem kan. Ya prioritas gue adalah uang, gue cari uang gitu bang. Saya cari duit bang gitu kan. Untuk apa ya? Untuk segala macam keperluan gitu kan. Nah, prioritas Kiko bukan Tuhan kata dia. Coba Kiko naikin deh, prioritas Kiko Tuhan. Jadi segala aspek kehidupan Kiko laluin untuk Tuhan dan oleh Tuhan gitu. Jadi udah pada saat itu gue kayak yang Tuhan nomor berapa belas gue naikin bro jadi pertama. Jadi pada saat itu selesai gue Bible study 14 hari ke depan itu gue baca Alkitab bro. Oke. Baca Alkitab 1 pasal 1 hari, dan metode itu kita catat. Jadi setiap kita Bible study itu kita catat bro. Ira. Jadi mungkin gue tunjukin sedikit ya. Jadi kita itu catat setiap. Iya, ntar direkap kan tengah malamnya. Ada Bisa kan? direkap juga, dan kita juga biar bisa ingat juga. Jadi ada metodenya, terus kita belajar apa. Nah ini gua yang gue lakuin. Oh, itu personal dong berarti ya? Itu. Personal. Oh, kalau gue dulu pakai grup. Tapi nggak perlu ngasih tahu bahwa lo hari ini dapat apa gitu. Ada sih pernah nyampe tahap itu, tapi kan sempat ketimpa tuh laporan-laporannya. Oke. Jadi dulu kita sebagai tim pelayan tuh wajib baca Alkitab kan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi yang udah baca harus lapor sudah baca ini gitu, nanti direkap. Kalau gue dulu metodenya direkap. Oh I see. Oke. Tetap sebenarnya kita juga sama sebenarnya, grup kan, cuman grupnya itu cuman kayak gua sama mentor aja gitu, mentor pembimbing seperti itu. Jadi kita catat. Jadi sama bro, jadi kita ada kebiasaan di gereja, kalau firman pun di gereja firman kita catat bro. Jadi apa yang kita disampaikan oleh pendeta kita ingat gitu, kita tahu at least poin-poinnya aja gitu yang disampaikan. Selama ini kan kalau gua dengar firman, oh iya, terus nyampe rumah karena lupa. Kalau dengan kita catat kan kita ingat, bahkan sampai minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan ingat, oh ya kemarin bahas tentang ini loh, tentang kasih atau tentang kesabaran gitu kan. Dan yang gue suka dari gereja gue ini, salah satunya adalah setiap kita habis ibadah, kita ada namanya fellowship bro. Oh fellowship ya? Fellowship. Seru sih. Ya, karena kan kalau di gereja sebelumnya, gua nggak ada fellowship. Bubar udah kayak ya udah gitu, oh udah selesai pulang gitu kan, mungkin makan sama keluarga. Udah kayak gitu, jadi nggak ada fellowship, nggak ada ngenal sesama kita, sama brothers kan kita sebutannya di gereja, sama brothers sama sister gitu kan. Jadi kalau di gereja gue yang sekarang, setelah kita ibadah, kita fellowship tuh sambil makan sambil ngopi. Dan ada satu hal lagi yang gue suka, yaitu namanya spend time. Spend time itu jadi personal sendiri. Jadi nah kayak gini nih, sebenarnya basically gue ngajak ketemu lu tuh pengen spend time aja bro. Jadi gue pengen tuh kenal lu lebih deket lagi gitu. Gue pengen juga sharing tentang kerohanian ini gitu. Gue pengen tadi lu cerita beberapa, wah itu gue bakal mereka banget di otak gue gitu, tentang bekal-bekal yang tadi lu bilang. Nah itu yang gue perluin bro. Jadi maksudnya dengan lu juga pengalaman yang sudah menikah gitu kan, yang sudah ngerasain langsung nih kehidupan pernikahan. Nah itu yang pengen gue tanyain langsung sebenarnya. Gimana sih nikah kayak gitu kan. Kayak lu nggak perlu takut-takutin gue, justru gue pengen, oh dengan ada masalah ini apa sih bekalnya gitu bro, apa sih kalau lu bisa lewatin gitu, kalau lu bisa bangun rumah tangga itu bisa sehebat itu. Nah cocok nih, sebenarnya gue tuh lagi ngumpulin
Tapi gue belum dapat sampai sekarang. Apa tuh? Gimana? Gue udah dapet nih Romo yang mau bantu gue nanti Ya. untuk cerita tentang apa? Gue pengen gali tentang unsur pernikahan. Jadi lu boleh menikah itu kalau apa? Kalau kan misalnya udah pasti laki-laki dan perempuan dong. Pasti, Ya, itu unsurnya. itu udah Terus pasti. udah gitu tidak terceraikan dan lain sebagainya gitu Ya. kan. Terus syarat menikah itu seperti apa? Terus misalnya orang tuh biasanya bisa bercerai atau berpisah sih. Nah, gue pengen dapat ilmu itu secara khusus. Kalau dari gue kan gereja Katolik ya. Nah, itu gue udah dapet tuh. Berarti kan syarat menikah dulu nih. Yes. Nah, sekarang yang pengen gue dapet adalah sebenarnya narasumber, pembicara, orang yang bisa memberikan bekal pernikahan yang sudah di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Nah, gue tuh udah hubungin 4 senior di gereja gue, belum ada yang mau. Padahal kan maksudnya kalau mereka udah umur 50-60 kan berarti pernikahannya kurang lebih 20-25 tahun kan. Yes, 2 Nah, digit. itu yang pengen gue cari sebenarnya. Karena zaman sekarang kalau kata siapa tuh ya artis gue lupa, pernikahan yang tidak terceraikan itu adalah hal yang mahal di zaman sekarang. Nah, makanya gue pengen minta bekal dari mereka untuk gue yang masih muda, Ya, ya kan? Nah, yang udah ngelewatin 5 tahun, gue juga pengen minta sebenarnya gimana cara kalian melewati ini semua. Nah, cuma belum dapat nih narasumber siapa tahu lo dari gereja lo ada yang mau ya diundang ke sini ya. I see. Buat Boleh yang dengar banget mungkin nanti. Ya gitu sih. Oke, ya. Nah, kalau di gereja kita sangat welcome sih, Bro. Jadi even apa namanya pendeta pun gitu ya, even apa senior di gereja kita sangat amat welcome. Jadi spend time itu di tempat kita hal yang biasa dan mereka pasti menyediakan waktu. Entah itu personal, entah itu couple yang udah steady. Yes. Nah, jadi mereka tuh pasti menyiapkan waktu. Nah, gue sukanya di gereja kita adalah seperti itu kan, karena ibarat kita tuh konsultasi ya, Bro ya. Iya. Dan itu kan mahal, Bro. Betul, zaman itu sekarang. mahal. Mereka harus sediain waktu. Biaya psikolognya sekarang 1 jam Sekali 300. Iya, kan sekali itu aja ngomong segala macam berapa menit? 1 jam 300 misalnya, 500.000. Dan itu kan mahal, Bro. Mahal. Dan gue nemu itu di gereja gue, bersyukur sih karena gue tuh ya pada saat gue cari gereja itu gue doa sama Tuhan gitu. Gue pengen Tuhan, aku pengen dong punya komunitas tuh yang solid, maksudnya yang benar-benar komunitas baik gitu loh. Iya. Karena dengan komunitas gue, dengan teman-teman gue yang lama itu, gue sangat sangat tertekan lah. Maksudnya Iya, kayak dengan kegelapan duniawi gitu kan, dengan kehidupan duniawi segala macam. Nah, gue pengen nggak mau lah kayak gitu. Makanya gue pilih ke Bekasi juga, dan gue yakin dan percaya kalau memang Tuhan menyediakan rumah komunitas gereja gue di Bekasi, Tuhan ya akan menyediakan juga, entah itu transport kita ke sana, entah itu kebutuhan kita untuk ke sana gitu kan. Udah berapa lama di gereja itu, Bro? Pada saat itu 2022 ya. 2022. Berarti udah setahun ya? Iya, kurang lebih Lu setahun. berarti udah terjun jadi pelayan belum atau masih menikmati jadi jemaat? Gue sudah mulai melayani karena gue sudah selesai Bible study kan, jadi gue mulai hidup jadi murid itu per 2 Juli kemarin. Oke. Itu gue dibaptis dan gue udah memutuskan untuk menjadi murid dan mulai melayani sampai pelayanannya sekarang. apa? Pelayanan gue di multimedia, di usher. Sebenarnya gue pengen nyanyi, Bro, cuman karena suara gue kayak gini kan, jadi Kayaknya gua harus gitu. Oke. Nah, jadi yang gue bisa lakuin aja lah. Karena sometimes juga next time-nya gue pengen belajar drum, gue pengen Nggak apa-apa. masuk. Promosi datangnya dari Tuhan kok. Yang penting lu setia aja. Yes, itu dia gitu loh. Jadi kayak gue yakin dan percaya jarak tuh nggak inilah. Meskipun dari rumah ke Bekasi harapan ada 26 kilo gitu kan, maksudnya jauh banget gitu kan. Tapi gue pribadi ngerasa enggak lah, itu dekat gitu. Ya, Gua paling percaya. gue cuma pengen pesan seperti ini sih. Lu lagi hype-hype-nya nih pelayanan nih ya. Ya, Tapi gua melihat lu orang yang cheerful sih. Lu orang yang easy going, enak gitu. Hangat lah. Aura lu hangat gitu. Ya. Tapi gue pengen ngasih tahu bahwa dunia pelayanan nantinya pasti cepat atau lambat punya kemungkinan untuk menyakiti lu lagi. I see. Kenapa? Oke. Karena lu sudah tercatat pernah kepahitan soal pelayanan, betul? Betul, Di betul. gereja lama kan? betul. Nggak jarang biasanya bisa dipakai kembali untuk menguji lu. Yes. Ya, tapi pesan gue cuma satu, bahwa lu mau dimanapun sama, lu mau di gereja A, gereja B, sampai gereja gue, pasti ada aja orang yang ngeselin sih, menurut gue gitu. Ya. Tapi balik lagi gue pengen lu berfokus pada tadi yang senior lu bilang, berfokuslah untuk melayani Tuhan. Yang butuh tenaga multimedia ini kan Tuhan. Yes. Orang lain mau bilang multimedia gue jelek, terserah. Ya. Yang penting gue akan tetap stay di multimedia. Setia, nanti juga pasti lu akan tetap dapat promosinya. Jadi suatu hari mungkin lu bisa bergesek kan, soalnya Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya kan. Jadi nggak masalah, itu ada hal yang wajar, lumrah. Kalau kata senior gua itu adalah pengorbanan pelayanan.
tapi tetap maju, jangan berhenti. Sama kayak pernikahan kan? Iya, Ya, iya. walaupun nanti lu orang saling bergesekan, saling melukai, tapi tetap maju aja udah, saling memaafkan. Ilmu yang paling mahal yang makanya kenapa tuh satu-satunya yang disebut angka mungkin bukan satu-satunya sih. Mungkin yang gua notice doang, yang pakai angka Tuhan perintahkan itu adalah memaafkan sampai 77 kali 70 kali gitu. Unlimited lah bisa dibilang ya. Unlimited, Gitu betul, ya. betul. Walaupun bisa dihitung tapi gue bilang unlimited. Kenapa? Karena masalah kan tetap ada. Kita hidup di dunia yang cukup hancur. Jadi Tuhan datang untuk pengen bisa memulihkan anak-anaknya. Jadi dikasihlah bekal bahwa hubungan dengan siapapun harus bisa mengampuni. Yes. Nah, banyak orang bilang kan, tapi gue sulit mengampuni. Gimana tuh? Ya. Soalnya tiap kali diingat tetap terluka. Nah, ada satu hal yang menurut gua, ada seseorang yang ngasih gua bekal paling bagus. Dia bilang gini, mengampuni itu bukan soal perasaan, Oke. tapi soal keputusan. Oke. Jadi lu mesti dan wajib mengampuni karena itu perintah, kewajiban dan keputusan. Tidak peduli perasaan lu terluka apa enggak, ampuni. Wow. Nah, akhirnya di situ akhirnya gue mikir, oh ya gitu ya. Nah, dari situ lo gue belajar walaupun gue banyak kadang dibully orang segala macam, ampuni aja deh. Wow. Gitu. Karena pada akhirnya semua tentang kita dan Tuhan kan. Betul. Lu mengampuni apa enggak itu kan urusan sama Tuhan. Dia melukai apa enggak itu kan urusan dia sama Tuhan. Tapi mengampuni itu punya kontrol di kita. Nah, itu menurut gua sih. Dan itu sebuah perintah ya. Itu perintah. Makanya suami istri itu bisa tetap langgeng itu karena saling memaafkan sebenarnya. Wow. Dan itu kita sadar bahwa itu adalah perintah. Yes. Kayak gitu sih. Wow, thank you banget. Nah, itu juga yang tentunya thank you bekal lagi nih buat kita berdua gitu kan. Itu poinnya di situ kan, karena hubungan itu bukan lagi tentang siapa yang salah atau siapa yang benar gitu kan. Bukan lagi tentang kayak ego gitu. Jadi ya makanya gue juga belajar gitu lewat Bible study ini dan lewat hal-hal yang kita lalui bareng-bareng. Makin kesini kita makin dewasa, terus saling mengasihi. Apapun contoh ya, misalnya kita selesai makan, kita selalu bilang saling bilang gitu, thank you ya, aku kenyang nih, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang akan terus kita lakukan gitu, akan hal-hal positif seperti itu yang terus kita kembangkan gitu. Jadi kita sudah mau hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Nah, jadi pengen teruslah bangun kebiasaan-kebiasaan positif, bro. Nice. Nah, ya itu dia, sampai Bible study itu akhirnya ya gue mulai ini, bro, mulai baca Alkitab, mulai mengerti gitu loh. Oh iya, tentang hidup gue itu maksudnya Tuhan pengen di hidup gue tuh ya kayak gini loh, misalnya tentang melayani gitu kan. Dulu gue mikir juga, bro, Tuhan aku pengen karena kangen kan, gue pengen melayani juga dong. Tuhan aku pengen melayani lagi Tuhan lewat multimedia gitu kan. Nah, pada saat gue melayani multimedia ini aja, bro, jadi waktu gue jadi murid tuh gue belum melayani karena gue bingung nih mau melayani mulai dari mana dan apa gitu kan. Pada saat itu ada brothers kita namanya Juan, dia sekarang kepala multimedia. Tanpa gue pernah cerita, tanpa gue kasih tahu dia gue pengen melayani multimedia atau apa, dia ngechat gue, bro, Kiko mau bantu kita nggak di multimedia? Iya. Kayak apa ya? Kayak Tuhan bisikin dia gitu. Iya. Terus kayak gue mikir, ih kok di luar mungkin multimedia lagi butuh orang atau apa ya kan? Tapi kayak ini loh kan waktu itu lu ngomong sama Tuhan, lu ngomong sama gue nih kalau Tuhan bilang gitu kan, nih gue kasih gitu. Akhirnya ya udah, gue mau gitu loh, gue mau melayani gitu kan. Ya mungkin gue belum sempurna dalam melayani, tapi ya pengen terus lebih baik lagi sih, bro. Nggak apa-apa. Perjalanan lu cukup menginspirasi sih. Karena kan pengen melakukan yang terbaik kan, karena ada ayatnya juga kan, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan gitu kan. Jadi ya gue lakuin ini karena memang gue tahu gitu kebaikan Tuhan. Jadi memang gue ngerasa Tuhan tuh baik banget sih. Jadi kayak gue ngerasa dulu ya hidup gue tuh kayak kayak sampah gitu loh, maksudnya kayak nggak ada tujuan. Kayak hidup waktu zaman sales juga gue kan cari duit kayak cuman buat untuk foya-foya gitu kan, konsumtif segala macem, kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Pada saat sama dia aja gue tahu gitu, oh hidup tuh kesini loh. Lewat di luar juga gue tahu tentang gereja ini, tahu kebenaran Tuhan gitu kan. Jadi kayak plus positif terus di hidup gue. Jadi kayak mungkin kalau lu tahu video gitu ya, air kopi hitam nih, itu kan kopi hitam. Terus kalau diisi terus dengan air keran yang bersih nih, diisiin terus gitu kan, gelas itu lama-lama kan bersih. Betul. Jadi gue percaya tuh simulasi itu. Jadi kayak hidup gue yang dulu yang gelap, yang kotor gitu kan misalnya kan, diisiin terus dengan kebaikan, dengan firman Tuhan, dengan komunitas yang baik, dengan lingkungan yang baik, hidup lo akan pulih. Makanya kan Petrus bilang janganlah engkau menjauhkan diri seperti orang pada umumnya kan. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti orang pada umumnya. Nah itu kan, kalau nggak salah gue lupa ingat juga. Iya itu dia. Makanya wah ya gue bersyukur banget gitu sama Tuhan.
Syukurlah. Gua happy lu comeback sih. Iya, gue makanya senang banget bro podcast tentang kerohanian seperti ini. Sebenarnya gue juga bilang sama dia, sayang sebenarnya aku nggak perlu podcast, aku tuh cuma pengen spend time. Sebenarnya gue pengen ngobrol sama lu deep sebenarnya, kayak person to person gitu ya, kayak yang tadi gue bilang gue perlu diskusi tentang yang pernikahan gitu, gimana sih lu rasanya nikah gitu, terus masalah-masalah apa kayak gitu-gitu sih bro. Oke. Makanya kayak gini podcast gue sebenarnya agak gugup bro. Ya kan gue nggak pernah kayak gini dari kamera gitu kan, harus dilihatin. Ini penontonnya baru satu nih, penontonnya banyak. Gue gugup bro sebenarnya bro. Oke. Ya kayak gitu nih yang kayak gini-gini gue. First of all, thank you juga sih, maksudnya lu udah. Tapi gue nggak bikin lu gugup kan? Enggak lah. Ya gitulah, Iya. thank you banget juga sih. Oke. Nah, terus lanjut lagi mungkin bro, dikit lagi. Nah, jadi tadi kan sampai spend time ya, Iya. sampai spend time di gereja kita. Akhirnya 2 minggu ketemu Bang Guntur tadi kan, Aha. ketemu akhirnya gua study baca Alkitab tuh 14 hari itu. Gue juga kaget loh, kok diri gue bisa ya kayak gini ya, baca Alkitab ya. Bang Guntur juga kaget. Oh ya, wah keren Kiko, kata dia muji gua kan, dia semangatin gua. Karena pada saat 6 bulan itu bro, 6 bulan gua kayak gak ada kemajuan. Karena bahkan gua 6 bulan itu gua ngerasa kayak nyerah sama diri gue sendiri. Adalah gue gak bakal bisa deh baca Alkitab kayak gini, gue gak bisa deh bebas tadi. Gue yakin juga Bang Guntur sama Koluki juga ada yang sit in. Nah sit in itu jadi kalau misalnya study, ada satu brothers kita sit in, jadi dia ngikutin study dan dia yang catat bro. Jadi nanti si Bang Guntur menyampaikan apa, yang brothers kita yang sit in ini nyatetin dan nanti di share di grup materinya ini gitu. Jadi kita ingat. Karena di kita tuh selalu dicatat apapun itu. Oh, syukur. Jadi ingat gitu loh. Iya. Nah, karena gue juga pada saat itu sit in gue bingung. Pada saat gue study, yang kan gue masih online pada saat itu kan. Oh iya. Yang sit in gue ada 15 orang bro. Oh. Bingung gue, kenal juga kagak gitu loh. Maksudnya. Oke. Pada saat itu ya pemikiran gue gini, nih orang pada nggak ada kerjaan apa ya? Iya. Maksudnya pada ngapain gitu di sini? Ada 15 orang gue liatin kan. Gue nggak tahu pada saat itu kan gue belum jadi murid pada saat itu. Jadi gue kayak mikir, nih orang apa nggak ada kerjaan, apa kurang kerjaan, apa ngapain gitu. Ternyata pada saat gue jadi murid, gue ngerasain bro. Oh. Gue tahu apa? Pada saat gue udah jadi murid, gue merasa diselamatkan gitu kan. Gue merasa, oh iya benar, hidup gue udah hidup baru gitu. Nah, melihat brothers kita yang study, mereka kan minta dipulihkan, mereka minta dibantu gitu kan. Iya. Itulah gunanya kita untuk sit in, kita ngebantu mereka. Karena setiap sit in itu mereka sharing pribadi mereka masing-masing, kehidupan dia. Mau lebih detail kita spend time satu-satu. Yes. Ya kan, jadi kita belajar tuh. Ada orang kan bilang pengalaman yang paling berharga, pelajaran yang paling berharga ada pengalaman. Sebenarnya ada yang lebih berharga dari itu pengalaman orang lain. Betul. Jadi tanpa kita harus merasakan, kita udah tahu. Betul. Jadi orang itu ngasih tahu bro, di depan ada lubang nih, jangan lewat situ. Ya jangan lewat, nanti ada lubang. Nah kayak gitu simpelnya. Oh iya ya, makanya gue suka bro spend time kayak gini kan. Karena lewat spend time yang kita aja dari nggak kenal, kita jadi deket, ya kan. Terus kita juga jadi, oh iya, ternyata yang mungkin gue ngerasa, wah gue hidupnya paling beban nih, paling paling punya masalah nih. Ternyata nggak cuma gue gitu, banyak yang lebih bermasalah dari gue hidupnya. Jadi wah gila ya, gue jadi kayak bersyukur sama Tuhan. Dan pasti gue dapat nilai positif gitu loh, pasti dari orang itu. Kayak lu tadi kan, wah gue dapat bekal yang tadi lu bilang kan, ya hubungan itu suami istri itu adalah perintah gitu loh. Dan apapun itu lu jangan sampai bercerai. Itu thank you banget, itu akan gue pegang banget sih bro. Nah yang kayak gitu-gitu kan. Jadi ya gue bersyukur dengan spend time kayak gini, gue suka gitu sambil ngopi lah. Sebenarnya lu nggak perlu, let's say lu nggak perlu upload segala macam, it's okay karena gue pengen kenal lu personal gitu loh. Karena apalagi kita udah lama nggak ketemu kan gitu loh. Jadi ini lagi sales, lagi jualan ke sales nih. Berat nih. Enggak, karena kalau lu ingat gue waktu itu sempat mau ke tempat lu juga pada saat itu lu lagi buka usaha bakmi kan? Yes. Nah gue pengen, cuman pada saat itu nggak sempet atau gimana gue lupa gitu kan. Jadi gue wah iya lupa gitu, kayak kemis atau apa. Nah makanya sekarang thank you banget juga waktu itu kemarin lu ingetin gue lagi bro, tanggal ini, oh ya siap gitu kan. Gue pengen banget karena gue suka spend time kayak gini bro. Jadi di gereja gue juga siapa yang belum gue spend time, gue pengen spend time gitu. Jadi gue entah itu kita sesama murid kayak gini ataupun dengan pembina gitu. Jadi mereka tuh memang welcome juga, dari segi waktu pasti mereka menyediakan. Gue sukanya dari gereja gue kayak gitu bro. Syukurlah, gue juga ikut senang sih dengar lu sekarang. Wah jadi
Kayak gue juga di resolusi 2024 ini gue lebih lagi bro, pengen lebih lagi. Kadang gue baca Alkitab masih suka bolong-bolong gitu kan. Kadang entah kerjaan, alasan apapun itulah itu nggak jadi alasan sebenarnya. Jadi gue namanya kita jadi murid bukan berarti hidup kita jadi lebih baik gitu kan. Tapi maksudnya ya pasti ada aja masalah segala macam rintangan. Tapi ya Jadi lebih kuat. betul. Jadi gue ya pengen inilah lebih lagi gitu kan. Kayak ini gue pengen resolusi di 2024 ini gue pengen lebih lagi lah dalam, apalagi kan gue mau nikah gitu kan, dalam karakter gue, dalam pribadi gue dan hubungan gue sama Tuhan, gue pengen lebih dekat lagi gitu bro. Puji Tuhan kalau gitu. Yes, jadi lewat Bible study ini gue sangat bersyukur bro. Kayak Bible study ini tuh ya kayak Tuhan tuh kasih jalan tol bro. Kalau lu pengen tobat nih misalnya kan, lu pengen tobat tapi lu kan nggak tahu nih lu mau lewat mana tobat. Iya, Barat. Gue waktu itu mikirnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih Bible study, kasih jalur pintas lah. Berarti kasih penghubung nih ke dia. Iya. Lewat Bible study ini gitu kan. Dengan struggle-nya yang gue alamin gitu kan 6 bulan, tapi akhirnya pas 6 bulan itu 8 bulan gue baptis di bulan Juli kemarin. Puji Tuhan gue jadi murid. Nah itu sih banyak banget perubahan tuh, titik balik gue banget sih bro. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes, kalau gue juga boleh tahu nih, lu ada gak sih titik balik di hidup lu bro yang kayak gue rasakan gitu bro? Titik balik. Yes, kayak bener-bener titik balik Tuhan itu tuh mengasihi gue banget gitu, Tuhan tuh baik banget sama gue gitu. lu kalau tanya titik balik nih banyak nih, maksudnya titik balik dalam hal apa dulu nih? Titik balik kenapa lu bertobat, atau titik balik di mana lu kesaksian kah, atau apa nih? Apa yang pengen lu tanya nih? Yang tadi mungkin lu bilang ya, yang tadi lu bilang kan lu mungkin dulu sempet bad boy segala macam. Nah, di mana lu bisa atau kapan lu bisa kayak lu bisa lepas dari duniawi gitu? Sebenarnya untuk melepas dari duniawi itu nggak bisa bro. Oke. Gue kasih tahu lu clue-nya aja tuh. Oke. Kenapa? Karena kita masih manusia duniawi. Jadi kita akan terus ada di dalam I see. dunia dengan segala duniawian ini nih. Ya. Ya, sometimes kita jadi pengen greedy, pengen dapat uang lebih. Nggak sengaja ada masalah sama istri, kita jadi kepikiran dosa lama. Nah, terus misalnya lu tadinya memang dasarnya lu pengkhianat sesama teman gitu ya. Akhirnya lu juga kayak gitu juga kembali gitu. Sometimes itu akan kembali sih. Kenapa? Karena kan iblis akan punya 1001 cara untuk menghajar lu kembali turun. Yes. Ya, that's why duniawi itu nggak akan lepas. Makanya Paulus suka bilang bahwa kenakanlah baju perang kan, baju jira kebenaran, ikat pinggang apa segala macam, kasut apa. Itu penting bro. Kenapa? Karena setiap harinya kita battle sebenarnya. Kita nggak bisa bilang pokoknya mulai dari sini gue tobat, gue udah nggak mau lagi ngelirik cewek, gue udah nggak mau lagi misalnya minum beralkohol segala macam. Percuma, karena lu pakai kekuatan lu sendiri, lu nggak akan. Lu pasti besok jatuh lagi. Yes. Kalaupun besok lu termotivasi, lusa pasti lu jatuh. Yang benar adalah nggak usah bikin target jauh-jauh. Hari ini gue nggak mau bikin dosa. Atau misalnya hari ini gue nggak mau minum alkohol. Hari ini gue nggak mau untuk ngelirik cewek. Misalnya gitu. Udah hari itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena hari ini punya kesusahannya sendiri. Besok punya kesusahannya sendiri. Jadi hari ini aja. Nah. Terus kalau misalnya lu tanya terus bagaimana caranya adalah dengan pertobatan, yaitu Daud sendiri kan bukanlah orang yang sempurna, tapi orang yang paling berkenan di mata Tuhan. Salomo adalah orang yang paling punya hikmat, tapi bukan berarti dia ada manusia sempurna. Dia juga jatuh menikahi istri-istri yang di luar dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kan. Nah, terus begitu masih banyak hal lah. Terus ada kayak Samson lagi gitu kan. Nah, tapi titik baliknya adalah yang pernah gue temuin adalah hidup dalam pertobatan. Kalau lo tahu memang misalnya hari ini lo berkomitmen untuk tidak bersalah, tidak minum alkohol, tidak curang, tidak judi segala macam. Kalaupun lu salah, lu tahu itu, sadar, terima. Ya udah, gue udah salah nih, balik, ngaku dosa, berdoa, saat teduh, gitu segala macam. Besok usahakan tidak lagi. Kalaupun besok lagi jatuh lagi, nggak apa-apa, balik lagi. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar dan besar kasih setianya, bro. Sekalipun lu hari ini rusak, pasti Tuhan bisa kok balikin. Sekalipun dosa lu semerah dari kain kemici segala macam tuh gue lupa, tapi akan dibuat putih seperti salju kan. Itu udah janjinya Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak klaim. Nah, makanya yang salah tuh kadang kita bersikap bukan seperti anak di hadapan Tuhan, tapi kita bersikap seperti seorang hamba. Nggak salah sih, tapi kan Tuhan yang ngangkat kita untuk menjadi anak. Maka kita harus bersikap seperti seorang anak di hadapan bapaknya. Pertobatan ya. Nanti lo kalau udah punya anak lo kan tahu bahwa segimanapun juga anak lo bandel, ini anak lo, gue tetap sayang kok. Makanya ada perumpamaan anak bungsu yang kembali kan. Nah itu gue ngerti banget di situ akhirnya. Udah ngerasain ya. Iya, walaupun memang anak gue masih baby. Cuma kan memang gue belum punya kapasitas hati bapak seperti teman-teman gue yang dewasa lainnya. Gue masih seorang orang tua baru yang masih belajar. Jadi gue struggle. Tapi lo struggle tuh gue belajar. Oh kayak gini ya hati bapak. Jadi yang kuncinya adalah kalau lu mau supaya nggak jatuh dalam keduniawi, nggak akan bisa. Yang pertama pasti lu akan jatuh lagi. Yang kedua adalah lu hidup dalam pertobatan.
Sebisa mungkin memang untuk tidak membuat kesalahan, tapi kalaupun lo ngelakuin kesalahan, sadari, terima dan ubah. Hidup dan pertobatan, nyatakan kesalahan lo di hadapan Tuhan Oh. dan minta ampun. Oke. Gitu sih. Oke, thank you banget, Bro. Hidup dalam pertobatan itu Hidup ya. dalam pertobatan itu penting. Dan itu sebenarnya juga nggak gampang kan bagi kita yang duniawi ini kan, kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Betul. Dan kita sebenarnya harus menggunakan kekuatan firman Tuhan gitu kan, kekuatan Tuhan itu sendiri kan. Itu juga yang gue belajar sih. Thank you banget, Bro. Siap. Masukannya, bekalnya baik lagi. Karena itu yang kita perlu sih. Kita yang perlu peluru itulah gitu di hubungan gue pribadi gitu loh, secara pria gitu kan. Maksudnya apa aja yang perlu gue siapin gitu sebenarnya, Bro. Selain ya material dan segala macam itu kan Itu nggak penting pasti sebenarnya. nggak penting kan. Justru sebenarnya ya dari kekuatan rohani kita gitu kan, dari hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Karena banyak hubungan yang cerai atau yang nggak harmonis karena kan mereka nggak melakukan perintah Tuhan itu kan sebenarnya kan. Nah, Sebenarnya bukan nggak melakukan, mereka tahu, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan. oke. Karena mungkin hubungan orang sama Tuhan tuh kan beda-beda. Bukan berarti mana lebih baik, mana lebih buruk ya, enggak. Tapi kedekatan orang sama Tuhan tuh kan beda-beda. Yes. Nah, itulah yang menentukan mereka itu sebenarnya mampu apa enggak. Karena sekelas Daud aja yang benar-benar disukai sama Tuhan aja masih bisa jatuh. Masih bisa kok. ya. Iya, peristiwa Batseba itu adalah peristiwa yang sangat memukul kita, bahwa menyadarkan kita bahwa ternyata manusia bisa salah kok. Sehebat apapun dia, mau dia jadi raja, nabi atau yang berkenan, dia masih bisa jatuh kok. Tenang aja, Tuhan tuh sayang. Benar. Gue setuju banget sih. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, tapi karena gue juga udah jadi murid, gue melakukan kesalahan itu dan gue bukannya malah melakukannya lagi, tapi gue mau sadar dan gue kembali gitu loh. Dan gue mau mengakui dan berubah gitu. Nah itu yang sekarang gue alamin, Bro. Jadi kalau misalnya memang kadang gue juga suka bilang sama dia, kalau misalnya memang nggak ada yang melukai hati kamu, bilang ke aku gitu. Kadang kan kita nggak ini ya, kita nggak tahu ya. Yang tadi lu bilang, Bro, karena culture kita berdua juga Beda pasti. beda banget gitu. Beda. Nyokap gue itu didik gue kan single parents, Iya. jadi keras dari kecil. Gue sama cici gue kan, jadi kalau ada apa-apa tuh dia suka ngomong apapunnya, kayak ngomong mandi tuh dia teriak, "Kiko mandi!" gitu kan. Dan di keluarga gue itu biasa, dan di keluarga dia itu sangat amat nggak biasa karena mereka itu halus kalau ngomong pelan. Kayaknya kita beban yang sama. Iya, makanya gue kayak relate banget gitu. Itu kalau kayak kita ngomong, "Kamu jangan kayak gini ya," itu gue ngerasa kayak Iya, mereka nggak nggak terbiasa terbiasa. dibentak. Kok kamu bentak aku? Iya, padahal kita bukan bentak, karena Bukan didiknya bentak. begitu. Iya, memang didiknya seperti itu gitu. Nah, itu yang pengen gue putus di gue, Bro. Iya. Jangan sampai gue ngedidik anakku seperti itu juga gitu, dan akan seterusnya. Nah, itu yang gue berubah gitu. Syukurlah. Gua- Sis, ini udah berapa menit ya, Sis? 56. Wih, panjang juga. Biasa lu kalau satu episode itu berapa menit? 30 sih. Oh, 30 menit. 35. Nah, ini gue biasa spend time tuh pernah terakhir 3 jam. Oh, 3 jam. 3 jam. Oke, tapi nggak apa, kita tutup dulu aja kali ya.